Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 3, akan sedikit menjelaskan terkait perkembangan logika matematika. Berikut daftar anggota dari kelompok 3. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu apa sih itu logika? Logika sendiri berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika juga disebut dengan logik epistem atau logika scientia, atau disebut juga dengan ilmu logika, yang mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dan ternyata, logika juga merupakan salah satu cabang ilmu filsafat loh. Logika sendiri itu ada semenjak manusia ada di dunia. Ya, walaupun dalam tingkatan yang sederhana, dalam kehidupan manusia pasti mempraktekkan hukum berpikir. Sebagai contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pekerjaan, belajar, bahkan sampai mengunyah makanan pun, manusia menggunakan logika. Dalam buku logika yang diterjemahkan oleh Avoyman dan Regis Juliet, mendefinisikan bahwa logika adalah ilmu berpikir yang tepat dan dapat menunjukkan adanya kekeliruan di dalam rantai proses pemikiran, sehingga kekeliruan itu dapat dielakkan. Maka hakikat dari logika dapat pula disebut dengan teknik berpikir. Kemudian menurut William Alston, logika merupakan studi tentang penyimpulan, di mana secara lebih cermatnya, yaitu merupakan usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan yang tidak sah. Kemudian menurut Aristoteles, logika adalah ajaran mengenai berpikir ilmiah yang masih ada hubungannya dari bentuk pikiran itu sendiri serta berbagai hukum yang menguasai pikiran. Selanjutnya yang akan kita bahas itu kan mengenai perkembangan logika matematika. Nah, sebelumnya, apa itu logika matematika? Logika simbolik dikenal juga dengan istilah logika matematika. Logika matematika membuat penalaran lebih terarah dan jelas, tetapi secara konsep masih mengikuti ilmu logika yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, matematika adalah logika yang tersistematisasi. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik atau logika simbolik. Logika tersistematisasi dikenalkan oleh dua orang dokter medis, yaitu Galenus dan Sextus Empiricus. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Selanjutnya kita akan masuk pada inti pembahasan, yaitu bagaimana perkembangan tentang logika matematika itu. Perkembangan logika matematika. Logika itu berkembang dalam 3 abad, mulai dari masa Yunani kuno, kemudian abad pertengahan, selanjutnya abad modern. Nah, pada masa Yunani kuno itu masih menggunakan metode sendiri-sendiri, seperti Sokrates, dengan metode Sokratesnya yaitu ironi dan maieutika. Selanjutnya pada abad pertengahan sudah berkembang suposisi trem, proposisi, kalimat, silogisme, dan premis. Selanjutnya abad modern sudah mulai berkembang logika simbolik yang sekarang sudah dikenal dengan matematika atau logika matematika. Jadi logika matematika itu mulai berkembang pada abad modern. Seperti diketahui sebelumnya, perkembangan logika dimulai sejak masa Yunani kuno, lalu abad pertengahan, kemudian abad modern. Nah, logika matematika sendiri merupakan cabang baru dari logika
yang lahir sejak pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1646 hingga tahun 1716, Gottfried Wilhelm von Leibniz menganjurkan penggantian pernyataan-pernyataan dengan simbol-simbol agar lebih umum sifatnya dan lebih mudah melakukan analisis. Demikian juga Leonhard Euler. Beliau merupakan seorang ahli matematika yang melakukan pembahasan tentang term-term dengan menggunakan lingkaran-lingkaran untuk melukiskan hubungan antar term yang terkenal dengan sebutan circle Euler atau biasa juga disebut lingkaran Euler. Pelopor logika simbolik pada dasarnya sudah dimulai oleh Leibniz. Gottfried Leibniz menyusun logika aljabar berdasarkan ars magna dari Raimundus Lullus. Logika ini bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Selanjutnya, logika simbolik pertama kali dikembangkan oleh George Boole dan Augustus de Morgan. Boole secara sistematik dengan memakai simbol-simbol yang cukup luas dan metode analisis menurut matematika. Augustus de Morgan sendiri merupakan seorang ahli matematika Inggris yang memberikan sumbangan besar kepada logika simbolik dengan pemikirannya tentang relasi dan negasi. Tokoh-tokoh lain yang berjasa dalam perkembangan logika matematika diantaranya John Venn, Alfred North Whitehead, Bertrand Arthur William Russell. John Venn 1834 sampai dengan 1923 merupakan salah satu tokoh logika simbolik yang lain. Ia berusaha menyempurnakan analisis logik dari Boole dengan merancang diagram lingkaran-lingkaran yang kini terkenal dengan sebutan diagram Venn. Diagram Venn sendiri untuk menggambarkan hubungan-hubungan dan memeriksa sahnya penyimpulan dari silogisme, juga untuk melukiskan hubungan merangkum atau menyisihkan di antara subjek dan predikat yang masing-masing dianggap sebagai himpunan. Selanjutnya yaitu puncak perkembangan logika matematika. Perkembangan logika simbolik mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 dengan terbitnya 3 jilid karya tulis dua filsuf besar dari Inggris, yaitu Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell yang berjudul Principia Mathematica tahun 1910 sampai dengan 1913 dengan jumlah 1992 halaman. Karya tulis Russell Whitehead, Principia Mathematica, memberikan dorongan yang besar bagi pertumbuhan logika simbolik. Kemudian logika simbolik dilanjutkan oleh beberapa tokoh, yaitu diantaranya adalah oleh Ludwig Wittgenstein 1889 sampai dengan 1951, kemudian ada Rudolf Carnap 1891 sampai 1970, kemudian ada juga Kurt Gödel 1906 sampai 1978 dan tokoh lainnya. Sekarang tokoh yang banyak menggarap logika dalam abad 20 ini adalah Rudolf Carnap. Karyanya lebih diarahkan pada penggarapan logika formal dan penerapannya pada masalah-masalah epistemologi dan filsafat ilmu. Tulisan-tulisannya mencangkup suatu pasangan tentang logika matematika dan suatu monografi tentang sintaksis logika, suatu cabang baru penelitian dalam bidang logika. Metode analisis logis diterapkan pada bahasa sehari-hari dan bahasa ilmu.